Pernahkah Anda berpikir bagaimana seseorang yang makan dan berjalan bersama Yesus setiap hari bisa berujung menjadi pengkhianat terbesar dalam sejarah? Berdasarkan catatan kitab suci, Yudas Iskariot bukanlah orang asing. Ia adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih langsung. Selama 3 tahun, ia menyaksikan mukjizat, mendengar ajaran langsung dari sang guru, dan bahkan dipercaya memegang kas pelayanan. Secara fisik, Yudas berada sangat dekat dengan Tuhan. Namun, kisah ini menjadi sebuah renungan mendalam bagi kita, bahwa kedekatan fisik atau rutinitas keagamaan belumlah cukup jika tidak disertai dengan penyerahan hati yang sejati. Menurut ajaran agama Kristen, kisah Yudas seringkali dipandang sebagai sebuah tragedi tentang hati yang terbagi. Yudas berada di lingkaran terdalam. Ia tidur di bawah langit yang sama dan berbagi roti yang sama dengan Yesus. Namun, ada jarak yang tak terlihat antara pikiran Yudas dan kehendak ilahi. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah ironi kehidupan beragama saat ini. Berapa banyak dari kita yang mungkin rajin menghadiri ibadah, aktif dalam kegiatan keagamaan, dan terlihat soleh di mata manusia, namun hati kita sebenarnya masih dipenuhi oleh ambisi pribadi, cinta akan harta, dan ego yang belum berserah? Kejatuhan Yudas tidak terjadi dalam semalam. Berdasarkan narasi kitab suci, kejatuhannya dimulai dari celah-celah kecil di hatinya yang dibiarkan terbuka. Kecintaannya pada uang dan ketidakpuasannya terhadap jalan penderitaan yang dipilih Yesus perlahan-lahan menggerogoti kesetiaannya. Yudas mungkin mengharapkan sosok Mesias politik yang akan membebaskan bangsa dengan kekuatan militer, bukan Mesias yang datang untuk menderita. Kekecewaan ini menjadi racun yang mengubah seorang murid menjadi pengkhianat. Ini adalah teguran keras bagi kita. Ketika Tuhan tidak bertindak sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita akan tetap setia, atau kita justru mencari jalan kita sendiri? Momen perjamuan terakhir memperlihatkan puncak dari ironi kedekatan ini. Saat Yesus memecahkan roti dan menuangkan anggur sebagai simbol pengorbanan yang agung, Yudas justru sedang mematangkan rencana untuk menjual sang guru. Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hati Yudas, namun ia tetap membasuh kaki Yudas dan memberikannya roti. Kasih Tuhan yang tak bersyarat tetap ditawarkan hingga detik terakhir, meskipun ia tahu hati Yudas telah tertutup rapat. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi, namun kehendak bebas manusia seringkali memilih jalan kegelapan ketika hati telah dibutakan. Tibalah kita pada momen yang paling memilukan. Di Taman Getsemani, Yudas memilih tanda pengenalan yang sangat ironis, yaitu sebuah ciuman. Di budaya Timur Tengah kuno, ciuman adalah simbol tertinggi dari penghormatan, persahabatan, dan kasih sayang yang tulus. Namun di tangan Yudas, simbol kasih ini diubah menjadi senjata pengkhianatan yang mematikan. Berdasarkan catatan sejarah agama, Yesus merespons dengan menyebutnya sahabat. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya kesedihan Tuhan ketika umatnya menggunakan kedok keagamaan, doa, dan ibadah hanya sebagai alat untuk memuaskan kepentingan diri sendiri, mengkhianati esensi dari hubungan yang sejati. Setelah penyaliban dimulai, realitas dari apa yang telah dilakukannya menghantam Yudas dengan keras. Uang perak yang dulunya sangat ia dambakan, kini terasa seperti bara api yang membakar jiwanya. Ia mencoba mengembalikan uang tersebut ke bait Allah, menyatakan bahwa ia telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Namun para otoritas agama menolaknya dengan dingin. Penyesalan Yudas sungguh luar biasa. Namun sayangnya, penyesalan itu hanyalah sebatas rasa bersalah yang menghancurkan dirinya, bukan sebuah pertobatan sejati yang membawanya kembali kepada kasih karunia Tuhan. Akhir hidup Yudas adalah sebuah tragedi kelam yang menjadi peringatan sepanjang masa. Dikuasai oleh keputusasaan yang absolut, ia memilih jalan yang paling tragis untuk mengakhiri penderitaan batinnya. Berdasarkan pandangan teologis, tragedi terbesar Yudas bukanlah pengkhianatannya, melainkan ketidakpercayaannya pada kapasitas pengampunan dari Tuhan. Jika saja ia berlari kembali mencari pengampunan dengan hati yang hancur, sejarah mungkin akan mencatat kisah penebusan yang sangat berbeda. Namun, ia membiarkan dosanya mendefinisikan akhir hidupnya, menutup pintu bagi kasih karunia yang sebenarnya selalu tersedia bagi setiap hati yang mau berbalik arah. Kisah Yudas Iskariot menggemakan sebuah pertanyaan reflektif yang kuat bagi perjalanan spiritual kita masing-masing.
Apakah kedekatan kita dengan Sang Pencipta selama ini hanya sebatas rutinitas luar saja, tanpa penyerahan hati yang sungguh-sungguh? Mari kita jadikan kisah kelam ini sebagai cermin dan teguran yang membangun, bahwa menjalankan ibadah bukan sekedar terlihat dekat dengan Tuhan, melainkan membiarkan Ia bertahta sepenuhnya di dalam relung hati terdalam kita. Semoga kita senantiasa memiliki keberanian untuk datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, memohon anugerah dan kesetiaan yang tulus hingga akhir hayat.